Karena prinsip Janoko itu gini Mbak, simple. Hari ini makan, besok kita juga dikit lah, yang penting makan kan. Jadi tidak makan hari ini besok puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Al, Mas Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Al, Mas Najib sudah berkenan hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Saya tertarik dengan kegiatan yang Mas Al dan juga Mas Najib lakukan ini tentang kegiatan-kegiatan pegiat UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Dan di sini banyak sekali marak ya UMKM Jepara, termasuk Gen Z ini melaksanakan kegiatan tersebut. Dan ternyata setelah kami mensurvei di situ, keuntungan ini banyak sekali diraup gitu loh. Iya, mereka ini para generasi muda ini tidak hanya terus kemudian berpangku tangan, tapi memanfaatkan situasi ini sehingga mereka ini mendapatkan keuntungan tanpa harus sekolah tinggi-tinggi, tanpa harus kursus apa, tapi mereka bisa memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini sehingga keuntungan tiap hari itu bisa diraup gitu. Termasuk juga Mas Najib dan juga Mas Al ini tidak mau kalah kayaknya ya. Ini selalu kegiatannya tiap hari ya. Memang UMKM naik kelas ini. Dan seperti apa nanti bisa disampaikan pengalamannya. Dan ini ada di sini saya tertarik dengan kalimat Janoko Personalia 3 Berlian. Ini nanti bisa dijelaskan kayak gimana itu sistem kinerjanya, terus kemudian di bidang apa saja. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa sehingga semuanya tahu ya. Kalau meniru sih mungkin susah ya, karena itu butuh skill. Kita punya keahlian masing-masing. Seperti saya siaran keahliannya, saya nggak bisa meniru kayak Mas Najib dan Mas Al mungkin ya. Tetapi Mas Najib dan Mas Al ini punya keahlian di bidang UMKM di Janoko Personalia 3 Berlian. Bisa disampaikan Mas Najib terlebih dahulu? Iya. Ini sebelum untuk membahas kegiatan, kita memang membahas untuk filosofinya dulu ya Mbak. Yang ditanyakan Janoko Personalia 3 Berlian itu artinya apa kan gitu. Ya itu tadi, Janoko itu memang tokoh wayang. Tokoh wayang. Iya, tokoh wayang. Nama lain dari Arjuna. Cuma berhubung kita memang di Jawa, kita ambil pakailah nama Janoko. Biar kesan Jawanya kena. 3 Berlian itu mencakup kehidupan manusia, agama dan Tuhan. Ya, jadi kita ambil filosofi dari Jawa sama kita di agama biar kita menjalankan. Apalagi ini fokus di bidang emas, pastinya kan butuh transaksi, kejujuran. Nah di situ kita biar ada gandulan iman. Gandulan iman. Sebentar Mas. Tadi saya belum sempat ini di bidang apa, tapi Mas Najib sudah mengatakan di bidang emas ya. Emas itu emas yang seperti apa Mas Najib? Kalau saat ini kegiatannya fokus untuk yang emas rosok. Mas rosok itu berarti emas yang sudah rusak-rusak gitu ya, yang sudah putus-putus, cacat, mungkin cincin putus, anting bengkong atau gelang patah begitu ya. Kayak gitu itu namanya mas rosok. Iya, mas rosok. Iya. Dan Mas Najib, Mas Al ini berbisnis di bidang itu, sistem bisnisnya seperti apa itu? Kalau saya bisnisnya memang kembali lagi ambil filosofi Jawa itu getuk tular, silaturahmi. Door to door terkenalnya sekarang, rumah ke rumah kita sambungkan silaturahmi, kita datang rumah ke rumah sambil kita mencari rezeki. Berarti mendatangi ke rumah-rumah. Ini lagi marak ya. Pembeli emas datang ke rumah-rumah penjual. Betul. Terus kemudian supaya tahu di situ memang mereka menjual. Itu gimana itu? Kok bisa datang ke rumah itu misalnya, dan ternyata setelah masuk tok-tok assalamualaikum, ternyata memang menjual gitu, kok tahu? Apakah pakai feeling? Apakah sudah di telepon sebelumnya atau seperti apa? Kebanyakan ini feeling Mbak. Kita pelaku usaha pastinya kan kita harus punya feeling. Apalagi Mas ini ikutnya kan bisa dikatakan simpanan. Jadi semua orang, apalagi untuk kalangan perempuan itu pasti punya simpanan emas. Jadi kita memang ada feeling di situ. Ini berarti feeling ya. Terus kemudian kalau memang itu feeling yang didatangi, berarti orang-orang yang sekiranya punya simpanan emas itu tadi. Yang betul. Seperti apa itu orang-orang yang punya simpanan emas itu kira-kira? Atau yang tante-tante atau yang bukaji-bukaji atau seperti apa itu? Kalau saya ini
memantaunya dari pergerakan dari daerah. Setiap daerah kan punya sifat masing-masing. Kita mikirnya gini, semakin kita ke atas ke gunung itu semakin simpanannya banyak. Oh gitu. Semakin dekat dengan kota itu orang-orang pedesaan berarti. Iya. Pelosok-pelosok sana. Iya, karena gitu kalau ya. semakin ke kota itu kan dia trennya bukan ke situ. Dia udah nggak mikir untuk kesimpanan, lebih ditrenkan ke penampilan, skincare kayak gitulah. Oh gitu. Berarti suka belusukan ini. Iya, ya. Baik Mas Najib, terima kasih. Saya mau berpindah dulu ke Mas Al. Di sini Mas Al juga banyak sekali kegiatannya. Ini satu profesi dengan Mas Najib, sama-sama di Janoko Personalia 3 Berlian itu tadi ya Mas ya. Tapi di sini saya juga melihat profesi dari Mas Najib ini, Mas Al ya. Ini adalah seorang pengobatan alternatif. Ini saya pengen tanya dulu di bidang ini Mas. Selain nanti kita melebar ke personalia itu tadi ya. Untuk pengobatan alternatif itu sendiri, Mas Al, ini seperti apa? Ya, untuk pengobatan alternatif sendiri itu yang pertama memang mau pemijat, pemijat tradisional, alternatif yang bukan pijat kesel, bukan ya, tapi untuk pijat saraf, pijat saraf, refleksi maupun titik meridian, terus dikombinasi tambahan dengan bekam, Mbak. Oh, ada bekam juga di sini. Akupuntur. Kalau akupuntur tidak. Oh, tidak. Iya, kalau untuk bekam saja dan pijat refleksi itu. Iya. Ini sudah berapa lama dijalani, Mas? Kok punya keahlian seperti ini? Ini dari belajar otodidak atau sekolah di alternatif atau memang ini keturunan dari nenek moyang simba-simba sehingga Mas ini dikasih pengetahuan dari nenek moyang gitu atau seperti apa? Untuk masalah untuk alternatif itu awalnya itu dari keturunan dari Simba. Ya. Itu kalau untuk pijat alternatifnya. Kalau untuk masalah pelengkap tadi untuk yang bekam ya itu memang ada perkumpulan, ada pelatihannya. Oh, ikut pelatihan, ikut perkumpulan. Itu ada. Iya. Nah, terus yang ketiga itu dengan bukan hanya pijat dan bekam saja, tapi dilengkapi dengan herbalis tradisional. Herbalis itu berarti kayak jamu-jamuan gitu ya, racian-racian herbal gitu ya. Iya, untuk penyembuhan yang ada di dalam bisa diminum ataupun ditelan seperti itu ya. Itu dari keahlian pengobatan alternatif mulai kapan nih, Mas? Kalau untuk pengobatan alternatif itu 2008 sudah jalan. Sebelum nikah itu sudah di alternatif, Mbak. Terus kemudian untuk pelanggannya ya tetap itu jalan ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa yang sekarang yang paling begitu banyak panggilan? Laki-laki panggilan ya. Alhamdulillah, Mbak. Apa? Itu di pengobatan apa? Di pengobatan khususnya ya, Mbak ya. Itu di lambung, Mbak. Lambung. Iya. Kebanyakan itu dari asam lambung. Asam lambung. Alhamdulillah itu dari riwayat sendiri pernah mengalami seperti itu. Mas Al sendiri pernah mengalami seperti itu sehingga tahu cara mengobati. Menghayati juga. Kalau saya melihat ya di story-storynya Mas Al itu kok sering bekam terus, itu memang larisnya di situ ya, Mas? Alhamdulillah kalau sekarang itu kan nyepilnya itu bekam gitu. Iya, karena yang pijat saraf terus bekam itu kalau untuk pijat itu kan yang sakitnya kan banyak yang lambung. Kalau untuk bekam itu kan kolesterol. Baik, Mas, dan sampai saat ini terus ditekuni, terus dijalani. Alhamdulillah. Sudah menyembuhkan banyak orang. Alhamdulillah. Lewat Mas Al lantaran Allah. Iya. Baik, Mas, semoga lancar untuk pengobatan alternatifnya. Saya mau berpindah ke persoalan Janoko Personalia 3 Berlian. Di sini bergabung dengan Mas Najib.
dilaksanakan dengan kompak, dengan rukun, guyup berdua 3 bulan ya Mas ya kayaknya ya, sudah 3 bulan ini tidak ada kendala apapun, semuanya lancar. Seperti apa ketika bergabung dengan Mas Najib ini sehingga dapat melaksanakan kegiatan menjadi seorang bandar rosok emas sampai saat ini, Mas Al? Monggo Mas. Gini ya Mbak ya, untuk dulu kan memang di Pengobataan, nah, terus kita nyambung di Janoko Personalia. Itu kan awalnya memang dari laku Mbak. Perjalanan. Dari perjalanan. Iya. Perjalanan. Kayak gimana itu? Lah berdua ini kan sama-sama laku perjalanan. Kok pas gitu loh. Laku ini kok pas gawe jeneng Janoko karena Nah, termasuk yang memecahkan filosofi wajah Janoko terus itu Mas Najib. Kreatif ya ini. Iya, itu. Kalau mawon manut mawon. Yang penting dikai untung. Untungnya. Manut. Gitu ya Mas ya. Terus kemudian selama ini dijalankannya seperti apa Mas? Tadi kan sempat juga ke pelosok-pelosok, suka belusukan gitu. Terus seperti apa untuk Mas Al sendiri? Alhamdulillah dari Mbak Gedok Tular tadi ya. Itu kan saya kan punya teman, punya pasien ya kan. Saling ngabari. Iki aku dirosok gitu ya. Tolong dong kesini dipakai piro. Alhamdulillah seperti itu Mbak. Jadi kita berdua ini alhamdulillah saling tukar keuntungan. Berarti saling berbagi keuntungan. Iya, saling berbagi keuntungan. Ada berapapun dibagi sama. Biar adik tidak berantem, neng dalan gontok-gontokan, rebutan keuntungan. Enggak ya, enggak terjadi ya. Alhamdulillah. Ya, aman. Dan sudah berapa miliarkah keuntungan itu sampai saat ini Mas Najib? Ya, seperti apa bisa cerita? Udah alhamdulillah lah Mbak. Udah lumayan. Sistem kinerjanya bagaimana Mas sehingga dapat dipercaya oleh customer begitu, pelanggan gitu, seperti apa itu Mas? Pastinya kalau kita terjun ke pelaku untuk UMKM Mbak, pastinya kan memang tidak luput ingin dapat untung besar. Tapi di Janoko ini kita sistemnya balik. Kita lebih memberanikan untuk sistem transparan. Yang kayak tadi itu kita kalau lihat kayak bandar teman-teman yang lain ya. Itu kan dia itu promosinya jual ke sini nanti dapat dibeli di atas nota. Logikanya itu kan kalau saya kan memang pribadi kurang pas ikutnya pembudayan massal karena emas tahun 2023 sama emas tahun yang sekarang kan beda. Iya, betul. Harganya juga beda. Tiap harinya ada perubahan terus loh ya. Makanya kita di Janoko memang selalu memberanikan mencontohkan dari nota, dari timbangan sekian, dari perdanya kalau update-nya sekian kita ya juga sampaikan sekian. Iya. Dan kuncinya yang Mas pegang adalah di perubahan harga itu tadi ya. Iya. Jadi tidak ada tipu-tipu di sini, tidak menganut harga-harga lama. Okay. Dan masyarakat pun bebas mau cek lewat Google kan sekarang udah banyak sekali di spill di situ, bisa lihat dan mengikuti perkembangan tiap hari ya. Setiap hari bisa dibuktikan. Tidak hanya asal beli gitu. Sementing wes untung banget gitu ya. Tapi ada hitungannya. Ini mungkin yang menjadi kepercayaan para customer. Iya. Karena masyarakat ini sekarang kan ketika dia pengen beli kalau sistemnya udah biasa, pengen dapat harga murah, tapi ketika dia jual pastinya pengen dapat untung banyak, udah biasa. Kita yang jadi sebagai penjembatan itulah kita. Kadang kan ini loh Pak, saya punya emas 6 gram, dibeli berapa ini? Gini ini. Paling 6 juta gitu. Penting kayak untung sebagian gitu. Tidak ditakar, tidak dikira-kira, tidak mengikuti harga sekarang, harga hari ini. Nah, itu yang mungkin kadang membuat penjual itu kecewa. Karena prinsip Janoko itu gini Mbak, simple. Hari ini makan, besok kita juga dikit lah, yang penting makan. Jadi tidak makan hari ini besok puasa. Betul. Artinya kita ingin nanti orang yang transaksi ke Janoko ini akan kembali lagi. Akan kembali lagi ya. Percaya gitu ya. Percaya. Manggil Mas Najib dan Mas Al lo lebih jujur. Hitungnya temenanan. Baik. Mungkin ada juga yang bisa disampaikan, ini ada Personalia 3 berlian. 3 berlian itu yang seperti apa Mas?
3 berlian itu memang filosofi kita untuk sebagai pengingat, Mbak, ketika kita menjalankan berniaga berdagang ini biar selalu ingat tadi. 3 itu artinya Islam, iman, ihsan. Jadi ketika kita transaksi, kalau kita pegangan ini, insya Allah kita jalannya jujur tadi, kita transparan. Dan ihsan itu kan artinya manusia. Kita harus bisa ngomong pelanggan. Memanusiakan manusia. Islam artinya kita di saat kita memang tidak terkait dengan jam kantor, jam pabrik, ketika memang waktunya ibadah ya kita ibadah. Kalau iman, kita pegang teguh iman kita dengan kejujuran. Iya, gitu ya. Transparan tadi. Kalau berlian, ya itu tadi. Makanya kan ini 3 elemen. 3 itu adalah berlian. Yang harus kita pegang. Iya. Seperti makanya mahkotanya ditaruh sini. Biar selalu ingat. Itu tadi ya gambarnya seorang Janoko ini ya, pakai mahkota di sini. Iya. Bahkan logonya itu dari mahkota, terus wajah sampai anting-anting ada maknanya semua. Itu pergabungan dari 3 karakter. Mahkotanya kita ambil dari hasil spiritual ya, terpaksa kita. Kita memang gambarkan itu memang mahkotanya dari Prabu Siliwangi dengan harapan ketika kita terjun di lapangan kita mampulah jadi yang terdepan. Kedepannya juga tetap berjalan lancar, dipercaya orang dengan 3 berlian itu tadi pedomannya. Rambutnya sama alisnya itu kan kayak Sunan Kalijaga kan, artinya kalau kan panjang. Kita menjalankan, kita memang menyadari di Jawa. Menyadari di Jawa kita ya juga tetap ingat teposil liro. Terus anting-anting kita Krishna, artinya kita ya tadi memberanikan diri untuk mengasih edukasi walaupun nanti musuhnya banyak. Jangan musuhnya banyak ya. Itu kan era dulu ya. Ini era sekarang ya. Kompetitor. Iya baik Mas. Dan untuk kedepannya ini ya, sebagai sosok pengusaha UMKM, pengusaha muda di 3 berlian itu tadi, dengan gigih dan juga tanpa kenal menyerah. Ini mungkin ada harapan-harapan yang diinginkan spill di sini, keinginan-keinginan ke depan seperti apa supaya apa yang dirintis ini bisa semakin berkembang maju gitu. Mas Al dan Mas Najib memberikan harapannya. Mas Al terlebih dahulu, silakan. Kalau untuk harapan di Janoko Personalia ini, harapannya bisa merangkul berbagai kalangan dari UMKM ya, mulai bawah sampai menengah ke atas nanti. Membuka jaringan yang lebih luas ya. Iya. Karena kita nggak akan bisa sukses sendiri. Kita suksesnya bareng-bareng. Baik, terima kasih, ini bagus banget ini dan semoga itu bisa menjadikan inspirasi buat masyarakat kita semua, generasi muda terutama. Mas Najib, kayak gimana itu? Kalau saya memang terapkan sistem gotong royong, Mbak. Gotong royong, baik. Walaupun UMKM kita memang berdiri sendiri, kita tapi menjalurkan silaturahmi, kita sama-sama karena kita memang ada misi. Siapa tahu walaupun kita memang tidak punya kesempatan sebagai pemimpin, setidaknya kita ada kesempatan untuk mencurahkan mungkin dari pikiran lewat UMKM ini untuk memajukan Jepara, gitu aja. Iya. Intinya adalah semuanya ini demi memajukan Jepara. Tetapi kalau bisnisnya di Bandar Rosok Mas ini memang harus benar-benar hati-hati banget. Kalau nggak hati-hati nanti akan terjerumus sendiri. Karena ini hitungannya juga ada riba dan lain sebagainya. Makanya di sini mungkin harus penuh dengan kejujuran, ketelitian, kehati-hatian. Ya itu tadi 3 berlian memang harus terus dipegang teguh. Semoga manfaat ya Mas ya. Kedepannya semoga bisa menjadi suri tauladan, hal yang baik-baik untuk generasi muda, bisa menjalankannya dengan penuh semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.